Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi membahas pertanyaan ataupun juga sharing dari teman-teman viewers yang sudah saya screenshot. Ini pertanyaannya. Masalahnya berkaitan dengan sengketa tanah nih teman-teman. Saya bacain dulu pertanyaannya. Tanah orang tua saya dikuasai saudara sepupu ayah saya selama lebih 20 tahun. Tapi suratnya SK Bupati atas nama orang tua saya. Pajak PBB-nya pun terus kami yang membayar. Apakah bisa kami gugat kembali, Pak? Berdasarkan analisa saya terhadap kronologis yang disampaikan oleh teman kita tadi, ini pendapat saya, pandangan saya, ini bisa untuk ditempuh upaya hukum. Ada dua upaya hukum yang bisa ditempuh. Yang pertama dengan cara melakukan laporan pidana. Bisa dilaporkan secara pidana, bisa dituntut secara pidana. Pasal apa yang bisa digunakan? Menurut saya bisa menggunakan pasal dugaan tindak pidana penyerobotan tanah atau penyerobotan lahan. Itu bisa. Atau menggugat secara perdata ke pengadilan. Dan tentunya harus dianalisis dulu nih, apakah ini kasusnya perbuatan melawan hukum ya dalam hal perdata secara umum, atau justru ada masalah warisan. Ini juga harus diidentifikasi terlebih dahulu. Khawatirnya ini adalah masalah warisan, kemudian mereka beragama Islam, maka seharusnya diajukannya adalah ke pengadilan agama. Nah teman-teman semuanya, kalau misalkan ingin mengajukan gugatan, menggugat ke pengadilan dengan dasar-dasar tadi, sertifikatnya masih atas nama bapak dari teman kita, kemudian pajaknya masih beliau ini yang membayarkan. Saya rasa itu bisa menjadikan dasar untuk bisa mengajukan gugatan. Itu bisa dijadikan bukti. Surat-surat terkait dengan tanah tersebut, bukti-bukti pembayaran pajak itu juga bisa dijadikan bukti. Karena gini teman-teman, untuk mengajukan gugatan perdata, baik itu perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus hafal dulu nih, riwayatnya seperti apa. Kita harus gali dulu fakta-faktanya. Kita harus inventarisir dulu data-data terkait dengan objek sengketa. Dan kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Apa saja bukti-buktinya? Yang pertama, bukti surat tentu penting. Surat berkaitan dengan kepemilikan tanah, apakah itu sertifikat tanah, SHM, atau mungkin misalkan AJB, surat keterangan hibah, waris, dan lain sebagainya. Kalau ada, itu amankan, persiapkan untuk dijadikan bukti. Kemudian surat-surat yang berkaitan dengan bukti pembayaran pajak itu juga kumpulkan. Jadikan bukti pada saat persidangan nanti, dan tentunya harus dilengkapi dengan keterangan saksi, minimal 2 orang saksi yang paham, yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua teman kita tadi nih, yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah hak milik dari orang tua teman kita tadi. Apakah dia misalkan orang yang menjadi saksi pada saat jual beli, atau misalkan menjadi saksi pada saat tanah tersebut terjadi peralihan, terjadi transaksi, atau misalkan seperti apa, itu kumpulkan dulu bukti-bukti dan saksi-saksinya, harus dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai pada saat gugatan sudah maju, sudah diproses di pengadilan, kita belum punya bukti sama sekali, kita belum punya saksi sama sekali, maka itu akan merepotkan kita nanti. Jadi saran saya ketika ingin mengajukan suatu gugatan, maka yang harus dilakukan tadi, identifikasi masalah, inventarisir data terkait dengan objek sengketa, kemudian kumpulkan bukti-bukti, hubungi saksi-saksi yang siap untuk menghadiri, untuk memberikan keterangan sebagai saksi di ruang persidangan. Itu sangat penting. Itu menurut analisa dan pendapat saya. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya pengalaman nih, nah ini penting banget. Kalau memang teman-teman ada yang sudah punya pengalaman terkait dengan hal ini, kemudian sudah selesai masalahnya, sangat-sangat boleh untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, ada sedikit nilai edukasinya buat kita semua, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya, teman-teman YouTube semuanya, untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.